warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai praktikum mengenai sensibilitas. Pemeriksaan sensibilitas ini adalah merupakan segala macam perasaan yang disadari melalui susunan ascendant atau susunan afferent tercakup dalam istilah sensibilitas. Bila mana terdapat gangguan di susunan tersebut, timbullah gejala-gejala sensibilitas yang menunjukkan pola tertentu. Pola tersebut mencerminkan lokalisasi lesi di susunan afferent, sehingga pemeriksaan terhadap gangguan sensibilitas berarti juga menelusuri lintasan ascendant. Adapun persiapannya yang pertama adalah penderita harus sadar. Kesadaran penderita harus komposmentis. Yang kedua, diperlukan kerjasama dengan penderita, jadi harus ada kooperatif. Yang ketiga adalah penderita diperiksa dengan mata tertutup dan persiapan alat-alat. Yang pertama, untuk pemeriksaan raba, kita persiapkan alat kapas atau cotton bud. Kemudian untuk pemeriksaan nyeri superficial, bisa kita gunakan jarum yang ada di hammer dan kuas. Untuk suhu, kita sediakan termometer 2 untuk panas dan dingin. Pertama kita akan memeriksa adalah sensibilitas nyeri superficial. Kita gunakan jarum pentul atau jarum yang ada di hammer. Bila pasien mengeluh ada anestesi atau hipestesi atau tebal-tebal, kita periksa pada bagian yang terganggu dulu. Misalnya terganggu adalah tangan sebelah kanan, maka kita tusukkan secara ringan, tidak terlalu ditekan kepada yang terganggu. Mas Yatno bisa merasakan? Ya, Bu. Seperti apa? Seperti ditusuk jarum, Bu. Iya, bagus. Kemudian kita alihkan kepada bagian yang tidak terganggu. Kita bandingkan distal dengan proksimal. Dapat merasakan? Iya, Bu. Seperti apa? Seperti ditusuk-tusuk jarum. Iya. Bawah dengan yang di atas sama atau beda? Sama, Bu. Sama. Kemudian baru kita bandingkan kanan dengan yang kiri. Berbeda atau sama? Sama, Bu. Jadi seperti itu pemeriksaan nyeri superficial. Untuk pemeriksaan nyeri superficial di tubuh, kita harus membuka seluruh baju penderita sehingga tidak ada pakaian yang menutupi badan. Hilangnya rasa nyeri kita sebut anestesi, sedangkan berkurangnya rasa nyeri kita sebut hipestesi, dan rasa nyeri yang berlebihan kita sebut hiperestesi. Jika penderita mengeluh ada keluhan hiperestesi, maka pemeriksaan nyeri superficial kita mulai dari bagian tubuh yang normal, kemudian baru mendekati ke bagian yang hiperestesi. Untuk nyeri protopatik yang lain yaitu suhu, kita bisa gunakan tabung reaksi yang diisi dengan air panas dan air dingin. Untuk yang panas kita isi air dengan suhu 40 sampai 45 derajat, dan yang dingin kita isi air dengan suhu 10 sampai 15 derajat. Diusahakan tabung ini tidak basah di luar sehingga tidak mempengaruhi hasil pemeriksaan. Tabung ini sama prinsipnya, kita sentuhkan ke bagian yang terganggu dan yang bandingkan dengan yang normal. Kita sentuhkan dan penderita kita minta untuk mendeskripsikan. Mas Yatno bisa merasakan rasa panas atau dingin, yang bawah apa? Yang atas panas, yang bawah dingin. Ya. Kemudian kita bandingkan dengan proksimal dan kita bandingkan kiri dengan yang kanan. Untuk rasa raba sama prinsipnya. Kita bila ada keluhan hilangnya rasa raba, kita sentuhkan dulu yang ada kelainan, kemudian kita bandingkan. Mas Yatno, ini diapakan? Rasanya seperti diapakan? Seperti diusap-usap. Seperti dielus-elus, diusap-usap, betul. Sekarang bandingkan atas dengan yang kiri, yang bawah. Sama, Bu. Sama. Bandingkan yang kiri dengan yang kanan. Sama. Ada bedanya? Sama. Sama. Itu adalah untuk pemeriksaan raba.
Kemudian pemeriksaan sensorik yang lain adalah proprioseptik, mencakup sikap atau posisi, kemudian getar atau vibrasi, dan diskriminasi. Satu persatu kita mulai dengan pemeriksaan sikap atau posisi. Yang pertama sikap, Pak Yatno, mata ditutup. Kita letakkan satu lengan penderita dengan posisi tertentu, kemudian kita minta penderita melakukan gerakan yang sama dengan lengan yang lain. Coba Mas Yano sekarang lakukan gerakan yang seperti tadi dengan lengan kanannya. Ya. Atau kita bisa lakukan untuk posisi, kita gunakan adalah jempol untuk posisi. Cara memegangnya, jempol ini kita pegang pada bagian lateral, kemudian kita atas dan ke bawah. Mas Yatno, sebelumnya Mas Yatno lihat dulu yang saya lakukan. Kalau saya gerakan ke sini berarti naik ke atas. Kalau saya gerakan ke bawah, Mas Yatno bilang ke bawah. Dan untuk pemeriksaan getar atau vibrasi, kita bisa gunakan Garputala dengan frekuensi 128 Hz. Bila tidak ada, kita bisa gunakan Garputala dengan frekuensi yang lain. Yang pertama, penderita selalu kita beritahu dulu penjelasan, Mas Yatno, ini nanti saya akan periksa rasa getar. Saya akan getarkan Garputala ini dan saya akan tempelkan di bagian-bagian tubuh tertentu. Kita bisa coba untuk bagian tubuh yang tidak ada keluhan, yang normal dulu. Terasa getarannya? Terasa getar. Jadi seperti itu. Kita bisa mulai dengan menggetarkan Garputala ini, kemudian pangkalnya kita letakkan pada tulang-tulang yang prominent. Bisa pada ibu jari, bisa pada malleolus eksternal maupun internal, bisa pada patella, bisa pada sternum, bisa pada clavicula, bisa pada dahi, dan seterusnya. Mas Yatno, sekarang saya akan memulai pemeriksaan. Terasa getarannya? Tidak. Kita ulangi lagi ya Mas ya. Iya. Terasa getarannya? Terasa. Masih terasa? Tidak. Ya. Bisa kita tunggu penderita untuk mengatakan apakah Garputala ini masih bergetar atau tidak. Untuk mengecek atau mengcross-check penderita berbohong atau tidak, kadang-kadang perlu Garputala tidak kita getarkan. Mas Yatno, bisa dirasakan ini bergetar atau tidak? Tidak. Ini bergetar atau tidak? Bergetar. Sekarang bergetar atau tidak? Tidak. Ya, bagus. Mas Yatno bisa duduk ke samping. Untuk diskriminasi yang pertama adalah pemeriksaan stereognosis, di mana penderita diperiksa mengenai kemampuan untuk mengenali bentuk dan bentuk suatu benda dengan meraba benda tersebut dan mata tertutup. Bisa ditutup matanya. Sekarang diraba benda ini, diraba, boleh dipegang. Syaratnya taktil harus normal, rasa raba harus normal. Tahu benda apa, Pak? Koin atau lingkaran. Ya, koin. Ini uang logam. Sekarang ini bisa dirasakan? Bisa. Apa benda itu? Kunci. Kunci. Ya. Bila ada gangguan mengenai diskriminasi, penderita tidak bisa mengenali bentuk daripada benda atau nama benda, kita sebut adalah astereognosis. Untuk berat, membedakan berat benda yang ringan dan yang berat, kita bisa bandingkan dengan Garputala ini yang lebih berat. Mas Yano tetap tutup. Sekarang pegang, ini dipegang. Mana yang lebih berat? Sebelah kanan yang lebih berat. Bila terganggu diskriminasi untuk berat ini, maka kita sebut abarognosia. Dan juga yang terakhir itu adalah topognosis, di mana penderita diperiksa kemampuannya untuk menentukan lesi atau topik atau bagian tubuh mana yang disentuh atau dipegang. Mas Yatno bisa merasakan di mana bagian tubuh yang barusan saya pegang disentuh. Ya. Bila terganggu, maka di sini disebut atopognosis. Diskriminasi 2 titik. Kita bisa gunakan 2 jarum yang diukur jaraknya sedemikian.
di mana ujung jarum ini jaraknya kita atur sesuai dengan bagian tubuh mana yang akan diukur. Bibir mempunyai ujung-ujung saraf yang sangat padat sehingga dengan jarak 1 mm pun penderita akan bisa merasakan bahwa sentuhan ini adalah 2 titik. Dan untuk ujung jari jaraknya semakin besar, yaitu 4-7 mm. Kita menyentuhkannya syaratnya harus bersama-sama ujung jari ini. Pak Sianto merasakan 1 titik atau 2 titik? 1. Sekarang merasakan 1 titik atau 2 titik? 2 titik. Jadi jarak bisa kita lebarkan sesuai dengan pemeriksaan. Ini adalah pemeriksaan ground anesthesia. Jika ada kelainan disebut agranesthesia, atau kita tulis di bagian tubuh tertentu. Mas Yatno nanti ini saya akan tulis suatu angka. Mas Yatno harus menyebutkan angka itu berapa. Ya. Angka 2. Angka 3. Demikian saudara-saudara, pemeriksaan sensibilitas untuk hari ini cukup. Anda silakan berlatih dipandu dengan instruktur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.